Di Taman Eden, terdapat sosok bernama Lilith yang awalnya diciptakan bersamaan dengan Adam. Keduanya ditugaskan untuk merawat taman yang kaya akan keindahan dan kehidupan. Lilith memiliki pribadi yang mandiri dan ingin kebebasan lebih dalam menjalani hidupnya. Suatu hari, Adam meminta agar Lilith patuh padanya, karena merasa dirinya sebagai pemimpin. Lilith menolak hal tersebut dengan tegas. Dia berpendirian bahwa mereka seharusnya setara, karena diciptakan dari tanah yang sama oleh Sang Pencipta. Pertengkaran pun terjadi, dan Lilith akhirnya meninggalkan taman tersebut. Lilith mengembara keluar Taman Eden mencari tempat baru yang lebih membebaskannya. Di luar sana, dia menemukan bahwa dunia tidak seindah Taman Eden, tetapi dia merasa lebih bebas untuk menjadi dirinya sendiri. Tak lama, Lilith mendapat teman baru yang membantunya menemukan makna kehidupan dan kebahagiaan sejati tanpa dibatasi. Di sisi lain, Adam merasa kehilangan tanpa kehadiran Lilith. Sang Pencipta mengamati kesedihan Adam dan memutuskan untuk menciptakan pasangan baru, Hawa, yang diciptakan dari tulang rusuk Adam. Namun, kenangan tentang Lilith tetap ada dalam dirinya. Lilith yang kini hidup di luar taman tetap menjadi sosok yang kuat dan mandiri. Kehadirannya seringkali menjadi inspirasi bagi wanita lain untuk berani menentukan jalan hidup mereka sendiri. Cerita Lilith berlanjut dengan banyak petualangan dan tantangan yang dihadapinya, tetapi dia tidak pernah menyesal dengan pilihannya. Taman Eden tetap menjadi simbol keindahan dan harmoni, tetapi kisah Lilith mengingatkan bahwa terkadang kebebasan dan kemandirian membawa pada jalan yang berbeda, yang mungkin lebih sesuai dengan hati nurani individu. Lilith adalah cerminan dari perjuangan untuk menjadi diri sendiri, meski harus menghadapi konsekuensi dan ketidakpastian. Cerita ini menjadi legenda tentang cinta, kehilangan, dan pencarian kebebasan yang seimbang. Setelah Lilith pergi dari Taman Eden, kehidupan di sana terfokus pada Adam yang merasa kesepian. Tanpa Lilith, dia merasa ada kekosongan dalam taman yang begitu megah. Tuhan, yang melihat Adam sendirian, memutuskan untuk menciptakan pendamping baru bagi Adam. Menggunakan tulang rusuk Adam saat dia tertidur lelap, Tuhan menciptakan Hawa. Saat Adam terbangun, dia merasakan sensasi baru, kekaguman terhadap makhluk baru yang membuat hatinya berdebar. Hawa, dengan kecantikan yang alami dan sikap lembut, membuat Adam merasa takjub. Bersama, mereka mengeksplorasi keajaiban yang ada di Taman Eden, menikmati kebebasan dan keragaman alam yang diberikan kepada mereka. Hari-hari berlalu penuh kebahagiaan. Adam dan Hawa menjadi tak terpisahkan, mengarung setiap sudut taman dengan rasa ingin tahu. Mereka bermain dengan binatang-binatang di sekitar, menikmati buah-buahan yang tumbuh dengan melimpah. Namun, di luar dari kebahagiaan tersebut, ada satu pohon yang dilarang untuk mereka dekati, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dilarang oleh Tuhan, pohon itu menjadi teka-teki yang mengundang rasa penasaran. Suatu hari, ketika mereka berdua sedang beristirahat di bawah pohon yang rindang, Hawa mendengar suara lembut namun penuh tipu daya dari seekor ular. Ular itu membisikkan tentang keuntungan dari buah terlarang itu. Awalnya ragu, Hawa akhirnya tergoda oleh kata-kata ular yang meyakinkan. Dia mengambil buah itu dan membawanya kepada Adam. Adam, yang percaya pada Hawa, akhirnya memakan buah itu bersamanya. Segera setelah itu, mereka menyadari bahwa mereka telah melanggar satu-satunya aturan yang diberikan kepada mereka. Rasa bersalah dan takut melanda, dan mereka berusaha bersembunyi dari Tuhan. Ketika Tuhan mendatangi mereka dan mengetahui apa yang telah terjadi, keduanya diusir dari Taman Eden. Meskipun ditandai dengan rasa penyesalan yang mendalam, perjalanan mereka baru dimulai. Kehidupan di luar taman penuh tantangan tetapi juga penuh pelajaran berharga. Mereka menemukan cinta yang lebih dalam dan belajar untuk menghadapi dunia yang belum pernah mereka eksplorasi. Meski jauh dari keindahan Taman Eden, Adam dan Hawa membangun kehidupan baru, dengan harapan keajaiban dan cinta tidak akan pernah padam. Setelah diusir dari Taman Eden, Adam dan Hawa mulai hidup di dunia baru yang penuh tantangan. Mereka harus mengerahkan segenap usaha untuk bertahan hidup, mengolah lahan, dan mencari makanan. Di tanah baru ini, mereka dianugerahi dua putra, Kain dan Habil. Kain, yang sulung, bertubuh kuat dan berambisi menjadi petani. Ia tekun mengolah tanah, menanam gandum dan buah-buahan.
Gerak-geriknya cepat dan lincah, namun hatinya selalu resah. Kain sangat peduli akan hasil yang didapat dari tanah dan sering merasa tidak puas dengan apa yang dicapainya. Habil, adik Kain, berkepribadian lembut dan lebih senang mengembala ternak. Ia menikmati kedamaian di alam, menghadapi hewan-hewan dengan ketenangan, dan selalu tampak puas dengan kehidupan yang dijalaninya. Habil merasa dekat dengan Tuhan dan sering memanjatkan syukur atas segala yang diterimanya. Suatu hari, Adam menasihatkan agar Kain dan Habil mempersembahkan korban kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur. Kain membawa buah-buahan terbaik dari ladangnya, sedangkan Habil memilih anak kambing bungsunya yang gemuk dan sehat. Keduanya membawa persembahan mereka ke tempat tertinggi untuk diberi kepada Tuhan. Saat persembahan Habil diterima Tuhan dengan penuh kasih, Kain merasa jiwanya terbakar oleh kemarahan dan iri. Persembahannya tidak terlihat mendapat respon dari Tuhan seperti yang diterima Habil. Hal ini membuat Kain berkubang dalam kegelapan amarah. Hari demi hari berlalu dengan kegelisahan yang semakin mengguncang hati Kain. Dia memendam kebencian terhadap Habil, merasa ditolak dan dikecewakan. Dalam suatu hari yang penuh emosi, Kain memanggil Habil ke ladangnya, pura-pura ingin berbagi informasi tentang tanaman baru. Namun, ketika Habil datang, Kain melepaskan amarahnya yang terpendam dan menyerang Habil dengan kejam. Dalam pertarungan tersebut, tanah yang seharusnya diberkati menjadi saksi bisu tragedi pertama dunia. Kain telah membunuh adiknya sendiri, dan untuk pertama kali, bumi mencecap darah manusia. Kain merasakan beratnya dosa, dia melarikan diri, merasa terguncang oleh tindakan yang baru saja dilakukannya. Tuhan murka tetapi memberi kesempatan pada Kain untuk merenungi perbuatannya dengan hukuman yang harus ia tanggung seumur hidup. Dengan rasa bersalah yang membara, Kain pun mengembara, meninggalkan pelajaran abadi bahwa kecemburuan dan kemarahan mampu merusak manusia dari dalam. Kehidupan Adam dan Hawa berlanjut dengan kesedihan mendalam atas kematian Habil dan kehilangan Kain, menandai perjalanan umat manusia yang baru dimulai dengan tantangan besar di luar Taman Eden. Setelah kejadian tragis yang menewaskan Habil, Kain memutuskan untuk meninggalkan tanah kelahirannya. Rasa bersalah dan ketakutan menghantuinya setiap hari, menjadikannya tak mampu lagi bertahan di tempat yang mengingatkannya pada dosa tak terampunkan itu. Di perantauan, Kain tiba di sebuah desa terpencil yang jauh dari keramaian. Desa itu dihuni oleh orang-orang yang hidup bersahaja dan damai. Kain berharap di tempat ini ia bisa menemukan ketenangan dan memulai hidup baru. Namun, masa lalunya terus membayangi. Orang-orang di desa mulai curiga ketika melihat Kain selalu menyendiri. Mereka sering melihatnya duduk seorang diri di tepi sungai, menatap jauh tanpa tujuan. Suatu hari, seorang tua bijaksana bernama Nuh mendatanginya. Nuh merasakan ada beban berat di hati Kain. Dengan lembut, Nuh berkata, "Setiap orang memiliki masa lalu yang kelam, Kain. Tapi tidak semua orang berani menghadapi dan memperbaikinya." Kata-kata Nuh membuat Kain berpikir. Meski ia mencoba untuk melarikan diri dan mengubur kesalahannya, kenyataannya masa lalu tak bisa dihapus begitu saja. Kain mulai mencari cara untuk menebus dosanya. Ia memutuskan untuk membantu warga desa dengan kemampuan bertani dan berkebun yang dimilikinya. Sejak kecil, Kain memang pandai dalam mengolah tanah dan menanam, meski bibit perselisihan dan dendam sempat menyelimuti jiwanya. Ia berharap dengan ini, sedikit demi sedikit, ia bisa membersihkan noda dalam hatinya. Warga desa perlahan mulai menerima Kain. Melihat usaha Kain yang keras, mereka mulai menyapanya ketika lewat, mengundangnya dalam pertemuan desa, dan mengajaknya berbicara. Namun, Kain tahu bahwa penerimaan masyarakat tidak cukup untuk menghapus dosanya. Dia harus berdamai dengan diri sendiri. Ia menyadari bahwa memaafkan diri adalah langkah pertama yang harus dia ambil, sebelum dia bisa sepenuhnya diterima oleh orang lain. Pada akhirnya, Kain belajar bahwa pelarian tidak akan menghapus kesalahan. Yang bisa dia lakukan adalah hidup dengan lebih baik, belajar dari masa lalu, dan mencoba memperbaiki diri di setiap kesempatan. Demikianlah hari-hari Kain di perantauan, menjadi bagian dari perjalanan panjang untuk menemukan ketenangan jiwa dan pengampunan diri sendiri.